Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan teman-teman yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat curahan dan limpahan nikmat dan karunia-Nya itulah kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dari bangun tidur hingga tertidur kembali, semuanya tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya dan selazimnya lah bagi kita semua umat Islam sebagai mukmin yang taat beragama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya sekedar lisan semata, tapi lebih-lebih syukur yang dapat diwujudkan dalam perbuatan nyata. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita melantunkan salawat kepada baginda Rasul, kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah, tak lupa pula khatib berpesan pada diri pribadi dan pada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang paling manis dan paling indah setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini tidak lain dan tidak bukan adalah bekal iman dan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah, baru saja kita memperingati Hari Pahlawan, yakni setiap tanggal 10 November seluruh warga negara Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Tentunya hal ini mengisyaratkan dan memberikan pesan kepada kita untuk selalu bersyukur dan mengambil pelajaran dan hikmah serta nilai-nilai positif yang dapat kita contoh dari pahlawan-pahlawan kita. Di antaranya banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita adalah nikmat bisa menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Dengan kondisi merdeka ini kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk tanpa terusik oleh kecamuk peperangan yang menyengsarakan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dan berada di wilayah konflik peperangan di berbagai penjuru dunia saat ini. Mereka tentu sangat susah mencapai kekhusyukan dalam ibadah. Ibadah-ibadah mereka harus diiringi kecemasan akan keselamatan diri di tengah desingan peluru dan ancaman bom yang bisa datang sewaktu-waktu. Kondisi serupa juga pernah dirasakan oleh pahlawan kita yang merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas mereka, termasuk beribadah. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk mewujudkan kemerdekaan agar kehidupan mereka bisa normal dan ibadah pun bisa lebih khusyuk. Oleh karenanya, kita perlu sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah dan andil para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Itu patut kita renungkan dan itu patut untuk kita syukuri.
Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai hamba yang tahu diri dan sadar akan keterbatasan diri, sudah selayaknya kita mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga agar kemerdekaan ini bisa terus dirasakan oleh anak cucu kita selanjutnya. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi pemicu permusuhan antar sesama sehingga dapat mengakibatkan peperangan baik antar suku, agama maupun antar bangsa dengan negara lainnya. Para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Saatnya juga kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah. Dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita, kita bisa mencontoh nilai-nilai dan semangat yang mereka miliki dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai itu diantaranya adalah yang pertama, keteguhan dalam memegang prinsip kehidupan. Para pahlawan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming dari penjajah kala itu. Sikap inilah yang harus kita tiru di era modernisasi saat ini dengan tidak mudahnya kita terombang-ambing oleh banjirnya informasi di sana sini yang ada di berbagai media yang berseliweran di antara kita, khususnya media sosial. Jangan kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan dan selanjutnya mengakibatkan tidak stabilnya kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah. Nilai kedua yang harus kita contoh dari pahlawan kita adalah yaitu nilai atau sikap keberanian. Pada masa lalu yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walau bermodal hanya dengan bambu runcing, sementara para penjajah menggunakan peralatan senapan sampai dengan meriam dan tank, baja, namun para pejuang kita tidak mundur setapapun. Sikap berani inilah yang harus kita warisi juga dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan optimisme dan berani menghadapi masa depan menjadi jiwa yang kuat. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang percaya atau beriman. Quran surah Al-Imran ayat 103. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah. Nilai ketiga yang patut kita teladani dan kita contoh dari para pejuang dan pahlawan kita adalah kesabaran dalam meraih tujuan kehidupan. Kita perlu menyadari bahwa para pahlawan menghabiskan waktu mereka berjuang meraih kemerdekaan bukan hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun semata. Mereka membutuhkan ratusan tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tidak ada rasa putus asa sedikit pun dalam benak mereka dan lelah untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai-nilai kesabaran inilah yang bisa kita aplikasikan dalam perjuangan kita mengisi kemerdekaan dalam bekerja melalui kesabaran belajar bagi para generasi muda, kesabaran dalam bekerja bagi para orang tua, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kesabaran bisa diibaratkan seperti obat atau jamu. Pahit rasanya saat baru dicicipi, namun lama-kelamaan akan berbuah manis. Pahitnya obat hanya terasa di mulut, namun manis dan khasiatnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar ini, ia akan terasa sangat pahit di permulaannya, namun akan manis di akhirnya. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar
dalam setiap usaha yang dilakukannya dan menerima takdir yang saat ini ia terima. Ma'asyiral muslimin dan maklumat yang dirahmati Allah, nilai-nilai seperti keteguhan, keberanian, dan kesabaran inilah yang bisa kita contoh dari para pejuang dan pahlawan-pahlawan kita yang dilakukan oleh mereka-mereka terdahulu. Tentu masih banyak nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita contoh dan menjadi modal kita dalam mempertahankan dan meneruskan kemerdekaan ini. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai positif dan nilai-nilai yang dapat kita contoh dari para pahlawan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib wa an baqiyati sahabati ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha 'anna al-waba' wa ta'un ya man amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya faridal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'anna al-ghala والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.